Kembali kami temani Anda di Liputan 6 Petang. Saudara, Ratu Atut resmi jadi tersangka. Sebagian warga Banten menyambut gembira. Dan saudara, adarkan David Rizal di Tangerang Selatan bersama sejumlah orang yang nekat mencukur gundul kepalanya. Ya David, silakan laporan Anda. Ya saudara, saat ini saya berada di BSD Serpong Tangerang Selatan yang merupakan kawasan atau wilayah kekuasaan dari adik ipar Ratu Atut Khosia, yaitu Airin Rahmidiani. Dan di sini penetapan tersangka dari Ratu Atut Khosia oleh KPK disambut meriah juga oleh para warga Banten yang mengatasnamakan diri sebagai masyarakat pembaruan Banten. Dan di belakang saya bisa Anda saksikan sudah ada beberapa warga Banten yang tadi sudah melakukan aksi gundul untuk menyambut penetapan penetapan status Ratu Atut Khosia sebagai tersangka oleh KPK. Dan aksi gunung ini dilakukan karena sejak pagi tadi dari hasil penggeledahan yang dilakukan oleh KPK di rumah Ratu Atut Khosia di Lebak, Banten, sudah diperoleh beberapa bukti dan akhirnya ditetapkanlah Ratu Atut Khosia, yaitu Gubernur Banten, sebagai tersangka dari kasus yang telah membelit adiknya juga, yaitu Wawan Tubagus Koiriwardana. Dan di sini saya akan mewawancarai salah satu dari warga Banten, yaitu Kang Saiful. Ya, selamat sore Kang. Halo, selamat sore. Ya. Kang, sebenarnya apa sih Kang tujuan dari pemotongan atau gundul massal ini Kang? Ini ekspresi dari keprihatinan kita sebagai rakyat Banten dengan situasi yang terjadi di Banten sekarang ini. Dan kita tadinya sangat pesimis dengan situasi di Banten, tapi ternyata kalau ada komitmen yang kuat untuk membersihkan situasi di Banten ternyata bisa. Dan gundul ini artinya kita ingin membersihkan Banten dari korupsi. Kita dukung apa yang dilakukan oleh KPK dan para aparat yang ada di Banten. Ya, saudara, ada sedikit gangguan teknis, kita lanjutkan informasi. Saudara, sejumlah mahasiswa di Pandeglang, Banten menyambut gembira penetapan Ratu Atut Khosia sebagai tersangka. Mereka mendukung langkah KPK untuk membongkar korupsi yang melibatkan dinasti politik Atut dan kroni-kroninya. Para mahasiswa berkumpul di kawasan alun-alun kota Pandeglang, Banten. Mereka bersujud syukur karena telah lama mengharapkan Gubernur Banten Ratu Atut Khosia ditetapkan sebagai tersangka. Mereka menilai tidak banyak yang dilakukan Ratu Atut selama 2 periode memimpin. Cita-cita warga Banten memisahkan diri dari Jawa Barat 13 tahun silam justru dinodai dengan aksi korupsi, bukannya pemerataan pembangunan. Para mahasiswa mendesak KPK untuk membongkar tuntas korupsi keluarga Ratu Atut beserta kroni-kroninya. Selain itu, mereka juga mendesak Ratu Atut untuk mengundurkan diri sebagai Gubernur Banten. Maka beri waktu untuk kami untuk bicara lantang, mengabar. Ya, bergeser saudara ke informasi selanjutnya. Kejaksaan Agung hari ini memberhentikan sementara Kepala Kejaksaan Negeri Praia, Nusa Tenggara Barat. Kajari Praia itu tertangkap tangan terlibat kasus suap. Komisi Kejaksaan menilai banyaknya jaksa yang terlibat masalah hukum seharusnya membuat Kejaksaan Agung meningkatkan pembinaan moral dan integritas bawahannya. Kepala Kejaksaan Negeri Praia tertangkap tangan menerima suap ratusan juta rupiah untuk pemenangan sengketa lahan di Lombok Tengah. Kasus ini juga menyeret nama pengusaha Bambang W. Soeharto yang menjadi salah satu pihak yang berperkara. Kejaksaan Agung hari ini mengeluarkan surat pemberhentian sementara bagi jaksa yang bermasalah itu. Kejaksaan Negeri pengawasan melekat ada di unsur pimpinannya. Untuk di tingkat Kejaksaan Tinggi ada di atasnya. Untuk Kejaksaan Agung pun begitu. Jadi itu fungsi pengawasan baik fungsional maupun melekat. Nah, tentunya kita perlu pahami bahwa setiap kita menangani suatu perkara itu pasti godaan ada. Bagaimana sekarang seseorang bisa mempertahankan moralitas. Komisi Kejaksaan sendiri menilai banyaknya jaksa yang tertangkap karena masalah hukum seharusnya menjadi cermin bagi Kejaksaan Agung meningkatkan pembinaan moral dan integritas bawahannya. Masih belum memadai untuk melakukan upaya pengawasan yang lebih ketat. Karena pengawasan sekarang masih bertumpu pada pengawasan fungsional. Padahal ada satu sistem pengawasan lagi, pengawasan melekat yang siogianya itu segera dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung dengan
menyiapkan juklak teknisnya. Kepala Kejaksaan Negeri Praia Nusa Tenggara Barat Subri tertangkap tangan menerima suap senilai 213 juta rupiah di sebuah hotel di Senggigi. Uang dari Lusita Ani Razak itu diduga dimaksudkan untuk menyuap Subri memalsukan dokumen sertifikat tanah. Pengusaha Bambang W. Suharto yang merupakan bos Lusita juga diduga terlibat dalam kasus ini. Rini Sutendi dan Rudi Utomo melaporkan dari Jakarta.